Di saat masyarakat hidup sulit, tak elok jika para pemimpinnya hidup dengan mewah dan bersenang-senang. Kita berlapar-lapar supaya tidak melupakan nasib kaum lapar. Demikian kata Wahid Hasyim ketika ditanya mengapa dia rajin melaksanakan puasa sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar wargi-wargi? Semoga selalu sehat walafiat, rezekinya berlimpah dan urusannya lancar. Jumpa kembali di kanal Jurnal Abah. Pamer kekayaan dan bermewah-mewah menjadi gaya hidup sebagian tokoh atau pemimpin negeri ini. Tidak ada perasaan risih meski perilaku tersebut kontras dengan kondisi sebagian besar rakyat Indonesia yang mengalami berbagai kesulitan. Tingkah nirempati inilah yang antara lain menjadi pemantik api kemarahan massa beberapa waktu yang lalu. Gaya hidup serupa itu jauh berbeda dengan kesederhanaan para pemimpin yang dimatangkan dalam gejolak masa perjuangan. Mereka adalah orang-orang yang berhasil menaklukkan godaan kuasa. Satunya kata dan perbuatan benar-benar ditampakkan dalam aktivitas sehari-hari. Coba tengok. Diplomat kawakan ini, Agus Salim, meski pernah menjabat Menteri Luar Negeri, perwakilan tetap Indonesia di PBB, dan tokoh penting di banyak peristiwa sejarah, Agus Salim tetaplah sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjual minyak tanah eceran. Ketika mengikuti acara di Yogyakarta, Agus Salim terpaksa membawa minyak tanah dan menjualnya di sana. Hasil penjualan itu digunakan untuk menutupi ongkos perjalanan Yogyakarta ke Jakarta. Bayangkan, sedemikian sederhananya dia. Padahal orang penting. Politisi, ulama, cendekiawan, dan negarawan yang sebat ini memang tidak kemaruk harta. Kesederhanaan tidak membuatnya menjadi minder. Dia tetap menjadi orang penting dan disegani. Dia selalu berusaha menanamkan perilaku sederhana pada setiap pemimpin. Dalam salah satu ceramahnya di hadapan Bung Karno, Bung Syahrir, dan Soeharto, dia mengatakan, memimpin adalah menderita, bukan menumpuk harta. Pada 1956, mantan Perdana Menteri dan Menteri Penerangan Muhammad Nasir hanya punya mobil pribadi yang sudah kusam, De Soto. Suatu hari, datang ke rumahnya seorang tamu dari Medan dan bermaksud memberikan hadiah sebuah mobil yang lebih bagus. Tapi Nasir menolaknya. Kepada anak-anaknya dia berkata, mobil itu bukan hak kita, lagi pula yang ada masih cukup. Tempat tinggal Nasir selama menjadi pejabat tinggi negara kerap berpindah-pindah. Karena memang dia tidak punya rumah sendiri. Kebanyakan menumpang di rumah orang. Baru pada akhir 1946, dia tinggal di rumah tetap di Jalan Jawa, Jakarta. Rumah tanpa perobotan itu dibeli pemerintah dari seorang saudagar Arab dan kemudian diserahkan untuk Menteri Penerangan. Nasir lalu mengisinya dengan perabotan bekas. Tidak kalah sederhananya adalah Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yaitu Syafruddin Prawira Negara. Dia memimpin PDRI pada masa agresi militer Belanda kedua, ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan Belanda
untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada. Meski disebut ketua, sejatinya adalah presiden yang memimpin pemerintahan. Apa yang ditulis dalam novel sejarah Presiden Prawira Negara karya Akmal Nasery Basral bisa menggambarkan kesederhanaan hidup Syafruddin. Dia waktu itu menjabat Menteri Keuangan. Sampai-sampai istrinya kesulitan untuk membeli gurita bagi anaknya yang baru lahir. Hidup sederhana adalah salah satu cara untuk menjaga empati. Kiai Wahid Hasyim melakukannya dengan puasa sunnah. Kiai Haji Saifuddin Zuhri mengisahkan perihal itu dalam bukunya Berangkat dari Pesantren. Menteri Agama di era Soekarno itu tidak pernah meninggalkan puasa sunnah dalam kondisi apapun. Kebiasaan itu dilakukan karena ayah Gus Dur tersebut ingin bersikap empati pada penderitaan rakyat. Di saat masyarakat hidup sulit, tak elok jika para pemimpinnya hidup dengan mewah dan bersenang-senang. Kita berlapar-lapar supaya tidak melupakan nasib kaum lapar. Demikian kata Wahid Hasyim ketika ditanya mengapa dia rajin melaksanakan puasa sunnah. Muhammad Hatta tentulah nama yang tidak bisa dipisahkan dari kesederhanaan. Saking sederhananya, Wapres pertama RI ini tidak bisa membeli sepatu yang diinginkan sampai akhir hayatnya. Meskipun posisinya sebagai orang nomor 2 di Republik ini, tapi untuk membeli sepatu impiannya dia harus menabung. Bahkan sempat menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya. Namun tabungannya tak cukup karena kebutuhan rumah tangganya. Sepatu Belly yang diinginkannya itu tidak terbeli sampai Hatta wafat. Nama lainnya adalah I.J. Kasimo yang pernah menjabat sebagai Menteri Muda Kemakmuran 1 di Kabinet Amir Syarifuddin. Kemudian juga Menteri Persediaan Makanan Rakyat di Kabinet Hatta dan Menteri Perekonomian di Kabinet Burhanuddin Harahap. Menurut Harican Silalahi, Kasimo adalah sosok yang mampu bertahan dari godaan harta, tahta, dan wanita. Ia selalu bisa menarik batas antara milik pribadi dan milik negara. Pendiri dan ketua umum Partai Katolik ini juga memiliki solidaritas tinggi. Tidak segan membantu Prawiro Mangkusasmito, seorang tokoh Muhammadiyah dari Partai Masyumi yang menjadi wakil Perdana Menteri yang tidak memiliki rumah. Tanpa diketahui orang lain, Kasimo memberi bantuan. Kalau tangan kananmu memberi sesuatu, janganlah tangan kirimu tahu, kata Kasimo sambil mengutip kata-kata dalam Injil saat ada yang menanyakan perihal bantuan tersebut. Lain lagi dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketika menjadi presiden, tokoh NU ini gemar memberikan gajinya untuk orang yang membutuhkan. Mahfud MD dalam acara Setahun Bersama Gus Dur mengisahkan gaji yang didapatnya sebagai presiden sering diserahkan begitu saja kepada orang yang ada di dekatnya. Pada bulan pertama menjadi presiden, Gus Dur menerima gaji dengan amplop coklat ketika dia sedang duduk bersama Alwi Shihab dan Arifin Junaidi. Sesudah menandatangani bukti penerimaan gaji, Gus Dur menyerahkan amplop coklat itu kepada Alwi Shihab. Ente harus membeli jas yang bagus. Menteri Luar Negeri jangan memalukan, kata Gus Dur bergurau. Gus Dur menyerahkan gaji bulan berikutnya kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam. Nih, beli sepatu dan jas. Masa Menristek sepatunya jelek, ucapnya. Arifin Junaidi merasa heran. Ketika dia bertanya kepada Gus Dur perihal itu, Gus Dur malah menjawab, "Ya sudah,
gaji bulan berikutnya untuk kamu saja. Bukan begitu, Gus, kata Arifin. Maksud saya, Gus Dur harus menyimpan gaji itu untuk kebutuhan Gus Dur. Karena itu adalah gaji sebagai presiden, kata Arifin. Dengan enteng Gus Dur menjawab, semua kebutuhan saya sudah disediakan di sini. Biar dipakai oleh yang butuh saja, kata Gus Dur. Itulah kisah teladan dari pemimpin bangsa kita, ya. Ternyata alhamdulillah kita pernah punya pemimpin yang hidupnya sederhana, yang hidupnya tidak foya-foya, tidak mewah-mewah, tidak suka pamer kekayaan. Kisah-kisah itu tentu hanya sebagian saja dari sekian banyak kisah keteladanan pemimpin bangsa ini. Masih banyak lagi yang bisa dijadikan contoh tentang hidup sederhana. Bukan hidup sederhana yang sekadar dipidatokan di forum-forum, diiringi tepuk tangan panjang, bukan juga sekedar omon-omon belaka. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di tayangan video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.